Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema zihar, yaitu tatkala suami dengan tujuan merendahkan, menghina sang istri dengan menyerupakannya apa? Menyerupakan istri dengan ibu kandungnya atau saudari atau siapapun wanita lain yang tidak halal untuk dia nikahi. Alias apa? Ketika suami mengatakan, merendahkan sang istri dengan mengatakan, aku tidak lagi bernafsu kepadamu. Ketika aku menyaksikan dirimu, memandang wajahmu atau tanganmu atau yang lainnya, bagaikan aku memandang wajah ibuku sendiri. Tidak ada lagi hasrat. Maka ucapan ini disebut zihar. Dan telah disampaikan sebelumnya bahwa perbuatan ini tentu haram hukumnya, karena ini adalah dusta, perbuatan keji. Istri yang seharusnya dimuliakan, nikmat yang harusnya disyukuri, justru malah dikufuri. Memiliki istri adalah sebuah nikmat. Istri itu harusnya dimuliakan, namun justru malah dihinakan. Tentu ini adalah mungkaran minal qaul, ucapan yang sangat keji. Wazur dan dusta, karena buktinya telah sekian lama sang suami menggauli istrinya. Kok tiba-tiba dia mengatakan, aku tidak bernafsu, padahal setelah sekian lama dia menggauli istri tersebut. Makanya ini adalah satu perbuatan dosa, perbuatan keji yang tidak sepatutnya dilakukan sang suami. Namun kalau sampai terjadi, maka Islam memberikan solusi dan juga memberikan hukuman kepada sang suami untuk menebus dosa dia. Kalau ternyata sang suami memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan dia kembali ingin menggauli sang istri, maka ini terbukti kedustaannya, sehingga ini dosa besar. Terbukti bahwa dia berkata-kata yang keji, mendolimi sang istri. Makanya Allah hukumi dia tidak boleh menggauli sang istrinya, dia tidak boleh kembali mempertahankan sang istri kecuali setelah melakukan kafarat, menebus dosa dia. Al-Muallif Al-Imam Abu Syuja' menyatakan, fa idza qala dzalika wa lam yutbi'hu bit-talaq sara 'aidan wa lazimathu al-kaffarah. Kalau suami yang telah melakukan zihar, menyerupakan istri dengan ibu kandungnya, atau saudarinya, atau bibinya yang jelas-jelas tidak halal untuk dia nikahi. Dan ternyata itu hanya omong doang, omong kosong. Buktinya apa? Buktinya dia tidak menceraikan sang istri. Justru dia tetap mempertahankan rumah tangganya. Dia butuh pelayanan dari sang istrinya. Bahkan dia ingin kembali menggauli sang istri. Maka ini bukti bahwa dia telah menjilat kembali air ludahnya. Karenanya dia wajib membayar kafarat. Selain ini adalah kezaliman, menyakiti sang istri, ini juga adalah kedustaan besar. Karenanya dia harus membayar kafarat agar dosa zihar ini bisa terhapuskan dan dia bisa kembali merajut rumah tangga yang sakinah mawaddah dengan sang istri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar pernyataan wanita yang mengeluhkan, menggugat, mengadukan perilaku sang suami, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang dia rasakan dari sang suami. Ayat ini diturunkan menjawab keluh kesah dan komplain Khawlah bintu Malik, istri sahabat Aus ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Orang-orang yang telah menyerupakan sang istri dengan ibu kandungnya, kemudian ternyata dia menjilat kembali ludahnya, menarik kembali. Yang semula katanya aku tidak lagi bernafsu, ternyata dia bernafsu. Semula dia mengatakan engkau itu sama saja dengan ibu, aku tidak punya hasrat, tapi ternyata dia mempertahankan dia sebagai sang istri. Maka dusta. Kalau itu adalah ibunya, pasti dia tidak pernah menikahi. Ketika dia memutuskan untuk tetap mempertahankan pernikahan, itu bukti dia dusta. Karenanya Allah katakan, in ummahatuhum illallai waladnahum. Sejatinya ibu mereka adalah wanita-wanita yang melahirkan mereka, sedangkan istrinya itu bukan wanita yang melahirkan mereka, tetapi wanita yang pernah dia gauli dan bahkan hendak dia gauli kembali. Makanya Allah katakan, ini mungkaran minal qauli wa zur, perkataan keji dan dusta. Kemudian Allah tegaskan, fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa.
Kalau memang mereka ternyata menjilat kembali ludahnya, mempertahankan pernikahan dan kemudian ingin menggauli sang istri lagi, ya sekedar mempertahankan pernikahan saja itu sudah cukup sebagai bukti dia berdusta dan menjilat ucapannya. Maka dia harus memerdekakan budak sebelum kemudian dia bisa menggauli sang istri. Dan karena itu disebut kafarat ya. Memerdekakan budak ini disebut kafarat sebagai tebusan atas dosa yang dilakukan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.